Di saat aku menelusuri rumah-rumah warga, tak sengaja mataku melihat satu rumah yang sangat menarik. Aku melihat tempat yang tersusun rapi berwarna kuning. Rasa penasaranku mulai timbul dan aku pun menghampiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Fitria. Kali ini saya ada di perkampungan warga nih. Nah, pas kebetulan aku lewat, ada kuning-kuning kayak gini. Nggak tahu nih tempat apaan. Kita tanya-tanya aja yuk sama orangnya. Ya ada nggak sih orangnya? Kita lihat ke dalam. Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Dengan abang siapa nih? Bang Yopi. Bang Yopi nih pemirsa yang punya tempat ini. Bang, saya tadi lewat nih. Terus kebetulan lihat tempat-tempat kuning ini. Ini apa sih, Pak? Ini rumah Maggot BSF. Maggot BSF? Iya. Maggot itu apa? Maggot adalah organisme yang berasal dari larva black soldier fly atau BSF dan dihasilkan pada metamorfosis fase kedua setelah fase telur dan sebelum fase pupa yang nantinya akan menjadi BSF dewasa. Di Morangke ada pembudidaya maggot loh. Dia termasuk Karang Taruna di RW 22. Dia bernama Yopi Hasirama. Nama rumah komunitasnya adalah Brother Larva. Dia menggunakan pekarangan rumahnya untuk membudidayakan maggot ini. Walaupun masih tahap awal, tetapi dia bisa meraup keuntungan yang lumayan loh pemirsa. Maggot itu bentuknya kayak begini nih. Saya kasih lihat ya. Boleh. Ulat-ulat begini. Ih, nah, ini dia. gemes pemirsa, lihat deh. Ini maggot BSF. BSF itu black soldier fly, lalat BSF. Lalat? Iya, ini dari telur lalat BSF ini. Lah kalau maggot ini dia makannya sampah sih. Makannya sampah. Ini budidaya gitu. Budidaya. Cara membudidayakannya seperti apa nih, Bang? Cara budidayanya simpel sih sebenarnya, Bang. Dia siklus perkembangan masa hidupnya itu semua makan sampah. Makan sampah. Dari hari ke-7 sampai hari ke-28. Hari ke-7 sampai hari ke-28. Lama sekali ya prosesnya. Ini tapi sampahnya apa aja nih, Bang? Sampah organik. Maggot ini juga biasa makan sampah organik. Nah, sampah organik merupakan jenis sampah terbanyak yang dihasilkan oleh warga Jakarta. Tahun 2020 lalu saja, sampah warga Jakarta sebanyak 7.424 ton sampah per hari dari total rata-rata. Termasuk sampah organik mencapai 53%, sedangkan 9% lainnya adalah sampah plastik. 8% residu dan 7%-nya adalah kertas loh pemirsa. Kebetulan ini buat pakan ternak juga, alternatif. Ternak apa? Ternak ikan gitu, unggas, ikan bebek, terus Ikan bebek. Ikan bebek, terus ayam, ini jenisnya unggas, terus ikan sejenisnya ikan apa aja sih sebenarnya dia masuk. Ini abang kenapa nih tertarik untuk membudidayakan maggot ini sendiri? Oh iya, tertarik. Awalnya sih iseng sih sebenarnya mah. Jadi awalnya iseng. Tapi iseng-iseng berhadiah nih. Dulu tuh kita tuh seneng piara ikan ya, ikan mas koi, koki gitu kan. Terus pengen punya ternak juga. Terus kata juga berpikir ini punya ternak, gue gak punya duit nih kan. Gimana nih kalau ibaratnya gue punya ternak tapi punya pakan juga. Nah, inilah ternyata ada serangga yang bisa dijadikan pakan ternaknya. Ini disebutnya maggot ini kalau BSF. Fungsi ini sendiri apa nih, Bang? Ada hijau-hijaunya seperti ini nih. Oh, yang hijau-hijau ini ya. Ini nih jaring-jaring nih pemirsa. Saya nggak tahu deh fungsinya apa. Saya pikir kandang burung. Ini kandang lalat BSF-nya. Jadi kandang lalat BSF-nya. Jadi
ketika maggot itu sudah mencapai ke pupa, fase ke pupa, dari pupa nanti mau jadi kompong. Habis dari pupanya itu kita masukin ke sini, ke dalam sini. Sorry ya. Nah, nanti kita simulasi aja dulu ya. Iya. Jadi misalkan kita udah masuk nih, maggot kita taruh di sini. Kita biarkan saja, kita biarin, kita nunggu berapa hari, seminggu nanti lah. dianya keluar dari sini ya? Keluar dari lubang ini dari ya? lubang, Udah jadi lalat tuh ya? iya betul. Wow, ternyata pemirsa prosesnya bikin saya puyeng ya. Kalau saya nggak ngerti sama sekali nih pemirsa. Dia dari telur, baby maggot, waduh namanya ada beberapa macam. Dari maggot, pupa, baru jadi si lalat ini nih pemirsa. Nah dari lalat dia menikah, kawin intinya, terus bertelur seperti itu siklusnya. Aduh, ternyata ini si lalat nih pemirsa, maggot ini lalat. Black Soldier Fly atau BSF itu berbeda dengan larva lalat lainnya. Selain memakan sisa makanan, maggot BSF tidak menularkan bakteri pada manusia, sehingga aman untuk pengurai sampah organik. Selain itu, proses perkembangbiakan maggot sangat cepat. Waktu hidupnya pun sangat singkat. Lalat BSF betina akan mati setelah bertelur, sedangkan yang jantan akan mati setelah berkembang biak. Sehingga jumlah maggot dapat dikontrol dengan mudah. Kalau cara makannya nih, Iya. Cara makannya gimana nih maggot Kalau ini? makannya itu kan ini kan sampah organik. Ya, sampah organik itu kayak misalkan limbah dapur. Iya, Sayur-sayuran. sayur-sayuran, buah-buahan nih pemirsa. Nih kita itu kan sebenarnya harusnya sih punya mesin pencacah gitu ya. Mesin bercacah. Berhubung kita nggak punya, jadinya kita pakai fermentasi. Iya. Di ini aja ya. Berapa hari nih? Ini udah masuk ke 4 hari. Jadi sebenarnya nggak dihitung ya. Pokoknya lebih dari 3 hari atau 4 hari baru kita kasih. Baru kita kasih makan maggot ya. Karena nggak ada mesin bercacah. Karena kalau difermentasi kan lunak dia. Lunak iya. Kalau dipakein mesin pencacah baru ini ya dia ya. Baru kalau pakai mesin bercacah kita langsung bisa kasih makan. Kadang-kala kalau lagi mentok ini udah habis gitu kan, pakai blender ya. Pakai blender kayak mau jus habis buah. 3. Iya itu makanya. Karena Bang Yopi ini terkendala dari mesin pencacahnya nih. Jadi mau nggak mau sampah organiknya dia fermentasikan beberapa hari, 2 atau 3 hari, baru dikasih makan ke maggot itu sendiri. Tapi kalau sampai dia nggak fermentasikan sampah ini, sampah habis ya kan, fermentasinya nih dia pakai blender dapur nih pemirsa. Waduh kayak jus aja ya, jus buah maggotnya, pantasan aja gemuk-gemuk nih pemirsa. Nah, Bang, dari budidaya ini harapan Bang Yopi sendiri apa? Harapannya banyak sih ya. Banyak ya. Salah satunya atau beberapa ini. Cuma kalau kita kan sebagai pemuda ya, maksudnya harus punya inovasi lah gitu. Apalagi ini kan baik juga buat lingkungan. Nah, kita juga dengar informasi, bukan dengar ya, melihat informasi juga Jakarta itu kan sudah sampai udah mulai banyak ya, udah overload lah. Betul. Makanya kita punya inisiatif inovasi juga gitu, gimana caranya kita nih sebagai pemuda nih yang mungkin rakyat biasa lah gitu kan, tapi punya kontribusi di wilayah terkait masalah sampah. Ya harapannya kita sih mudah-mudahan kegiatan budidaya kita ini bisa mengurangi sampah di DKI Jakarta, khususnya di wilayah Muara Angke tuh pemirsa. Jadi harapannya Bang Yopi ini ya mengurangi sampah ya, limbah sampah di
DKI Jakarta ini, terutama Muara Angke, tempat kediamannya Bang Yopi sendiri. Oleh karena itu, Dinas Lingkungan Hidup berupaya mengajak masyarakat untuk bisa mempraktekkan metode biokonveksi maggot di lingkungan rumah masing-masing. Pemprov DKI juga sudah membangun 226 unit biokonveksi maggot dan mampu mereduksi sampah organik mencapai 69,532,91 kg per bulan. Nah ini kebetulan sampah yang sudah diurai sama maggot nih. Ini baru diurai ya, Iya. sampah dari ini ya. Ini bisa dijemur. Baru ya. baru Nanti diurai. dijemur, habis jemur ini udah bisa jadi pupuk ini. Ini sampah bermacam-macam ya? Ya, bermacam-macam. Saya ini belum disurtil. Iya. Ini pemirsa, sampah yang udah diurai oleh maggot itu sendiri. Ini udah bisa jadi pupuk dia. Udah bisa jadi pupuk ya? Betul. Kandungan pupuknya juga bagus ya. Jadi menumbuhkan ibaratnya tanah yang benar-benar kering gitu. Dia dikasih pupuk maggot ini dia bisa subur tanahnya. Karena dulu saya ini tempat ini kan baru dibikin ya, di pakai puing. Tadi ini tanah merah di sini. Kita kasih satu titik bekas. Ya ini pupuk maggot ini, ya tumbuh tanaman di situ aja gitu. Oh, jadi bagus ya, Iya. tanahnya jadi bagus ya. Jadi karena bagus. Dikasih dari pupuk maggot ini Pupuk sendiri. maggot itu sendiri, Oh iya, tanahnya jadi bernutrisi ya. Bernutrisi, Kaget saya. Kaget saya pemirsa, geli-geli gimana gitu megang ini. Kalau untuk modal awalnya nih, Bang Yopi, berapa? Wah, ini kan kita kan kantong anak muda ya. Iya. Kadang suka dompetnya robek-robek jajan gitu ya. Robek-robek dijahit. Kalau modal awal sih nggak besar ya. Karena kita juga kan awalnya nih pakai bak-bak bekas dari dari tukang longsor gitu, minta gitu yang nggak pakai lah. Makanya buat beli maggotnya aja sih paling ya 5 kilo gitu aja. 5 kilo ya awal. Kayaknya nggak nyampe 100.000 lah. Nggak Itu nyampe. buat beli maggotnya itu. Kalau kita serius perkembang biak budidaya gitu. Tapi kalau misalkan mau yang lebih istimewa lagi mungkin budgetnya lumayan gede. Awalnya ini belinya berapa kilo? Saya belinya itu 5 kilo awalnya. Awalnya 5 kilo ya, awal budidayanya belinya 5 kilo nih pemirsa Bang Yopi ini. Tapi udah banyak nih ya, banyak telurnya, terus yang kecil-kecil itu apa, baby maggot ya, baby maggot. Terus maggotnya itu sendiri, terus pupa, dan pernah jadi lalat udah ya? Udah pernah jadi lalat. Udah pernah jadi lalat juga udah, dan udah penjualan kemana-mana nih pemirsa. Bang Yopi, tujuan Bang Yopi membudidayakan maggot ini sendiri apa? Siap. Kalau untuk maggotnya itu jelas untuk pengurangan sampah di DKI Jakarta dan membantu para peternak tentang kos biaya peternakannya itu agar ringan gitu, alternatif Agak ringan, lah. Gitu. ya. Nah kalau tujuan untuk maggot sih itu ya. Tapi kalau tujuan untuk pribadi saya sebagai pemuda gitu, ya kebetulan ketua Karang Taruna unit RW 22 juga. Betul. Kalau bisa dan emang harus gitu kan, pemuda itu punya kreatif dan inovasi ya, agar maksudnya bisa maksudnya menjalankan sesuatu aktivitas yang benar-benar bermanfaat ya untuk wilayah, untuk orang-orang banyak ya. Mungkin ya maggot begini. Seperti maggot ini sendiri. Jadi nih pemirsa, jangan malu-malu. Nah, jadi pemirsa, anak muda tuh jangan malu-malu untuk membudidayakan maggot ini sendiri, karena ini kegiatannya positif loh. Membudidayakan maggot ini untuk mengurangi limbah sampah di DKI Jakarta. Gitu ya maksudnya Bang Yopi. Jadi anak muda pokoknya jangan malu-malu, jangan minder. Isi kegiatan kalian dengan hal-hal positif seperti membudidayakan maggot ini sendiri. Nah, kalau pemirsa mau beli dari telur, baby maggot, dan pupa serta lalat dijual nggak? Lalat nggak dijual. Oh, lalat nggak dijual nih pemirsa. Hanya belum ada yang mau. Belum ada yang mau. Karena dia berkeliaran, susah diatur. Jadi dari telur larva ya. Iya. Dari terus baby maggot
Maggot dan pupa itu dijual oleh Bang Yopi di sini. Dan kalau mau harganya murah, silakan datang langsung ke Bang Yopi di RW 022, tepatnya di Muara Angke nih pemirsa. Nah, kalau mau pesen ya, di online juga ada ya Bang Yopi ya? Di online pun ada, aplikasinya apa? Lazada, Tokopedia, ada Shopee. Nama Lazadanya apa? Brother Larva. Brother Larva nih pemirsa di Lazada. Nah, di bawah ini ya nomor teleponnya, silakan pesan. Terima kasih Bang Siap. Yopi. Terima kasih Saya juga. pamit. Jangan kapok mampir. Siap.